Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Al-Alaq merupakan urutan surah ke-96 di dalam Al-Quran, yang terdiri dari 19 ayat, dan tergolong ke dalam kelompok surah Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah, tepatnya di Gua Hira. Nama Al-Alaq sendiri diambil dari kata yang terdapat pada ayat kedua surah ini, yang memiliki arti segumpal darah. Surah ini memegang peranan yang sangat penting dalam sejarah Islam, karena 5 ayat pertamanya merupakan wahyu pertama, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Secara garis besar, isi kandungan surah Al-Alaq dapat dibagi menjadi 2 bagian pokok yang syarat akan makna bagi kehidupan umat manusia. Bagian pertama, yang mencakup ayat 1 sampai dengan ayat 5, berisi perintah agung untuk membaca dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah, serta penegasan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang mengajarkan manusia melalui perantaraan kalam dan pena apa yang belum mereka ketahui. Bagian kedua dari ayat 6 sampai akhir surah menerangkan tentang sifat dasar manusia yang kerap melampaui batas ketika merasa dirinya serba cukup, serta peringatan keras terhadap orang-orang yang menghalang-halangi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam melaksanakan ibadah. Peristiwa turunnya ayat pertama hingga kelima dari surah ini menandai diangkatnya Nabi Muhammad SAW sebagai seorang nabi dan rasul akhir zaman untuk menyampaikan risalah ilahi kepada seluruh alam. Melalui seruan Iqra atau bacalah yang menjadi wahyu perdana, Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan fondasi yang sangat kokoh bahwa Islam adalah agama yang menempatkan ilmu pengetahuan, literasi, serta proses belajar sebagai landasan utama peradaban manusia yang bermartabat dan beriman kepada Sang Pencipta. Ayat-ayat awal dalam surah ini juga secara tegas mengingatkan manusia akan asal-usul penciptaan mereka yang sangat lemah dan rendah, yakni berasal dari segumpal darah, agar manusia senantiasa merendahkan hati dan tidak sombong di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemuliaan sejati seorang manusia tidak diukur dari harta benda ataupun kekuasaan duniawi semata, melainkan dari seberapa besar kesadaran mereka untuk terus mendekatkan diri, belajar, dan mengamalkan petunjuk yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagian akhir dari surah Al-Alaq memperingatkan perilaku kaum musyrikin Quraisy, khususnya Abu Jahal yang gemar mengintimidasi dan melarang Nabi Muhammad SAW ketika beliau sedang melaksanakan sholat di dekat Ka'bah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ancaman telak kepada orang-orang yang bertindak sewenang-wenang tersebut, bahwa kelak mereka akan diseret ubun-ubunnya menuju neraka, sekaligus memberikan perintah kepada Nabi Muhammad SAW beserta umatnya untuk tidak gentar dan tetap bersujud serta mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surah Al-Alaq tidak hanya merekam detik-detik awal turunnya wahyu yang mengubah peradaban dunia, tetapi juga mengabadikan komitmen agung antara Sang Pencipta dan Rasul-Nya dalam menegakkan kalimat tauhid di muka bumi. Keberadaan surah ini terus menjadi sumber inspirasi abadi bagi jutaan umat manusia untuk tidak pernah berhenti menuntut ilmu, menjaga keimanan, dan senantiasa berpegang teguh pada nilai-nilai kebenaran yang bersumber langsung dari wahyu ilahi. Al-Quran adalah cahaya abadi yang menuntun langkah jiwa-jiwa yang haus akan kedamaian, menerangi relung hati yang gelap dengan petunjuk yang menyejukkan, serta menjadi pelita terindah di setiap detik perjalanan hidup kita di dunia. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita dalam kebaikan dan mendapat keberkahan dari Al-Quran. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang tepat dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.